Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Marilah kita mulai pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang kaidah kesahihan matan, di mana sebelumnya kita telah membahas tentang ilmu hadis dirayah dan ilmu hadis riwayah, kemudian ilmu asbabil wurud, ilmu tawarikhul mutun, kemudian gharibul hadis, mukhtaliful hadis, mushkilul hadis, dan juga ilalul hadis. Sekarang kita akan membahas tentang kesahihan matan. Pertama, dalam hadis sahih itu ada beberapa syarat, ya, sebagaimana dikatakan Al-Baiquni dalam mandhumahnya, awaluha sahihu wa matasal isnaduhu wa lam yushad wa lam yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi qawlihi wa fi'lihi. Jadi syarat hadis sahih yaitu satu adalah isnadnya itu bersambung, kemudian dilewatkan oleh orang yang adil. Adil itu ya orang Islam, berakal dan jauh dari sifat-sifat yang menyebabkan kefasikan. Kemudian dobit ini riwayatnya akurat, dalam artian tidak salah, ya, tidak salah, bisa jadi dobtus sudur atau yang lainnya. Jadi dia ingatannya tajam, ya, dan sedikit sekali kalau ada kesalahan misalnya. Itu yang kaitannya dengan apa namanya, sanad. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan matan, yaitu tidak mengandung syad dan tidak mengandung elat. Syad itu apa? Syad itu ketika seorang rawi yang thiqah itu berbeda dengan rawi yang lebih thiqah, ya, atau lebih tua, ya, lebih senior, atau lebih kuat hafalannya, ya. Ya, misalnya ya, Syu'bah dengan Sufyan Ats-Tsauri, ya, ketika berbeda dalam nama rawi, maka para ulama sepakat untuk mengambil dari Sufyan Ats-Tsauri daripada Syu'bah. Kenapa? Karena Ats-Tsauri ini lebih dobit, ya, lebih thiqah, lebih akurat daripada Syu'bah di dalam rawi-rawi hadis. Jadi nanti ketika ada rawi-rawi itu yang nama-namanya berbeda, ya, nah itu mungkin bisa jadi itu adalah bentuk syad, ya, bentuk syad. Maka harus dicari siapa yang meriwayatkan ini. Misalnya, ya, tadi yang satu riwayatnya Syu'bah, yang satu rawinya adalah Sufyan Ats-Tsauri, tetapi kemudian nama guru-gurunya itu ternyata berbeda, ya, atau misalnya nama ayah atau misalnya lakopnya berbeda, ya, kunyahnya berbeda, maka yang diambil adalah ini, ya, Sufyan Ats-Tsauri. Ini adalah bentuk syad. Jadi memang tidak mudah untuk mengetahui bagaimana rawi, ya, untuk rawi. Nah, nanti juga termasuk di dalam matan, ya, atau misalnya ya, menyebutkan kalimat apa, kemudian nanti kalimatnya berbeda, maka yang lebih thiqah itu adalah yang sahih, ya. Kalau yang thiqah tetapi masih diperdebatkan kethiqahannya, misalnya, nanti itu masuknya syad, ya, hadisnya syad.
Terus yang kedua yaitu tidak ada elatnya ya. Kita telah pelajari sebelumnya ya bahwa elat itu adalah sebab-sebab yang samar ya, yang dianggap merusak kesahihan hadis ya, walaupun di apa namanya, di luarnya ya, pada kelihatannya itu aman-aman saja. Maka nanti ketika ada ini ya, ada sebab ya yang itu memang merusak matan secara jelas, maka itu bukan lagi elat, itu memang ya hadisnya memang sudah tidak sahih lagi. Tetapi kalau elat ini samar ya, sababun khafiyun, maka nanti ketika ya ternyata apa sababnya dohir ya, sababun dohirun, maka nanti tidak sebut elat, tapi langsung merusak ke kualitas suatu hadis. Nah, kalau elat ini sababun khafiyun ya. Kemarin kita bahas ya, misalnya ada ya rawi hadis ya, yang satu mengatakan apa, bahwa Kanjeng Nabi tidak melafalkan bismillah, tetapi yang lain banyak yang mengatakan memulai dengan hamdalah. Nah, ini adalah elat yang khafi ya. Jadi tidak kelihatan. Tetapi kalau secara kualitas sanadnya ini sudah bagus. Tapi ternyata ya pernyataan bahwa Kanjeng Nabi tidak membaca basmalah, lah inilah yang menyebabkan elat. Kemudian bagaimana terkait kualitas matan hadis ya. Kualitas matan hadis sudah ada ya zaman sahabat ya. Misalnya ini ada hadis dari Amrah bin Abdurrahman bahwa ia mendengar dari Aisyah ya. Aisyah berkata, dan kemudian ya Abdullah bin Umar ya dalam suatu riwayat mengatakan bahwa innal mayyita la yu'adzabu bibuka'il hayy ya. Jadi ada kalimat seperti ini. Kemudian Aisyah mengatakan yaghfirullah li Abi Abdurrahman ya, amma innahu lam yakdzib walakinnahu nasiya au akhta'a. Jadi Aisyah tidak menyalahkan Abdullah bin Umar karena mungkin namanya orang meriwayatkan itu kan ada apa ya, mungkin suara-suara yang tidak jelas ya, suaranya tidak jelas, atau mungkin ya lupa ya, atau mungkin salah mengartikan dan lain sebagainya. Maka Aisyah mengatakan bahwa Abdullah ibnu Umar ini tidak berbohong, tetapi mungkin dia lupa atau dia salah ya, salah memahami atau salah ketika mendengar ya. Innama marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yahudiyatin yabki alaiha ahluha ya. Jadi bukan seperti itu ya sebagaimana diterangkan oleh Abdullah bin Umar ya, bahwa semua ya, mayat itu diadab karena ditangisi oleh orang-orang yang masih hidup. Tetapi ketika itu Rasulullah lewat ya, seorang jenazah wanita Yahudi yang ditangisi oleh keluarganya. Kemudian Rasulullah bersabda, innakum latabkuna alaiha, kalian menangisinya, wa innaha lu'ta'adzabu fi qabriha. Jadi itu kemudian wanita Yahudi tersebut ya diseksa di kuburnya gitu. Nah, ini kalau di dalam syarah hadis nanti banyak sekali ya artinya, tetapi dalam matan ini ya, innal maita yu'adzabu bi buka'il hayy, ini kurang tepat ya, kurang tepat. Matan hadisnya tidak seperti ini, tetapi ada apa ya, ini ada marah Rasulullah ya, ada sabab urutnya biyahudiyatin ya bi alaiha alfa ya, kemudian innakum latabkuna alaiha. Ini syarahnya sangat banyak ya. Jadi nanti kenapa mayit itu diseksa karena ditangisi oleh keluarganya ya. Ya, misalnya mayit itu tidak tenang karena ya ditangisi oleh keluarganya yang masih hidup ya, tidak diikhlaskan ya,
apalagi nanti ada niyahah ya yang nangis sampai menjerit-jerit dan lain sebagainya itu. Dan juga nanti ada ayat lain yaitu wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Nah, dalam ini maka kasusnya ini adalah bagi ini ya Yahudiyatin ya orang non muslim ya yang itu ditangisi ya dia sudah dapat dosa karena misalnya tidak masuk agama Islam, kemudian ditangisi oleh keluarganya dan lain sebagainya. Syarahnya sangat banyak dan itu nanti banyak perspektif. Nah, kemudian juga nanti terkait dengan matan hadis nanti ini tiap-tiap madzhab fikih juga mempunyai pemahaman dan juga mungkin standar yang berbeda nanti, apalagi terkait dengan ya bagaimana mempraktekkan ya atau beramal dengan hadis-hadis tersebut ya. Misalnya di dalam madzhab Malik nanti lebih mendahulukan amal ahli Madinah daripada hadis-hadis ahad ya, walaupun hadis itu sahih tetapi mereka lebih memilih amal ahli Madinah ya, praktek ahli Madinah, penduduk Madinah yang sudah turun-temurun sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah. Kemudian nanti juga kaitannya dengan ikhtilaful hadis yang kita sudah bahas ya sebelumnya, di mana nanti ya satu hadis dengan hadis yang lain itu kelihatannya bertentangan, nanti bagaimana penyelesaiannya ya, tidak kemudian harus dianggap ya bahwa ini hadis ini karena bertentangan maka salah satunya ini tidak sahih dan lain sebagainya. Kemudian nanti kaitannya dengan elat hadis ya, itu sebab-sebab yang samar dan tentunya ini nanti membutuhkan ketelitian di dalam memahami elat-elat yang ada di dalam hadis, baik itu di dalam syarat maupun di dalam matan. Itu kiranya materi kita tentang kaidah kesahihan matan ya, bahwa nanti ketika sanad itu sudah sahih tidak kemudian otomatis bahwa matan itu sahih, karena matan ini juga nanti punya ya standar kesahihan tersendiri. Tetapi kalau sanadnya tidak sahih otomatis matanya tidak sahih. Atau kalau misalnya matanya tidak sanadnya tidak sahih, matanya sahih, maka nanti mungkin ada sanad lain yang itu bisa mensahihkan sanad tersebut. Tetapi ya memang harus satu paket ya, secara sanad dan matan itu harus semuanya harus sahih. Demikian kuliah kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.